Kovo bikin seluruh fans voli se-Korea geram. Gak disangka lakukan hal bodoh ini, se-Korea sangat kecewa sebab hal ini. Kovo langsung gigit jari, barulah mereka menyesal sekarang. Ini bukan tentang Mega atau pemain Eropa lainnya, melainkan mengenai seorang pemain voli asal Indonesia yang berhasil menarik perhatian publik di seluruh Korea. Betapa bodohnya Kovo Ella dalam mengambil keputusan ini. Apa sebenarnya yang ada di pikiran mereka? Kini, mereka baru menyesal, dan bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut, silakan simak video ini hingga tuntas. Bagi yang memberikan dukungan berupa like, komentar, dan subscribe, semoga rezeki Anda lancar. Musim 2025 hingga 2026 dalam Liga Voli Korea, atau yang dikenal dengan sebutan Korean Fague, akan menjadi periode yang berbeda bagi para penggemar voli di Indonesia. Setelah 2 tahun berturut-turut Mega Hangestri Pertiwi mengisi panggung bola voli tertinggi di Korea Selatan, kini untuk pertama kalinya sejak awal era baru ini dimulai, tidak ada satupun pemain Indonesia yang terdaftar untuk bermain di Liga Voli Korea. Pengumuman resmi mengenai hasil Asian Quota Draft telah dirilis dan tidak ada satu nama pun asal Indonesia yang masuk dalam pilihan 7 klub di divisi putra maupun 7 klub di divisi putri yang tergabung dalam KOVO Korea Volleyball Federation. Ketiadaan pemain Indonesia di liga ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah KOVO telah melewatkan kesempatan untuk merekrut talenta emas dari Asia Tenggara? Mengingat Indonesia bukanlah negara asing dalam dunia voli Korea. Menyusul kesuksesan Mega Hangestri bersama Red Sparks, nama Indonesia semakin mendapat sorotan dan menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar voli Korea. Bahkan pada musim 2023 hingga 2024, Mega berhasil mencatatkan statistik mengesankan dan diakui sebagai salah satu pemain asing paling berpengaruh dalam sejarah klub Red Sparks. Namun, untuk musim mendatang, tidak ada Mega, tidak ada Ratri, tidak ada Rifan, satupun nama dari negeri seribu pulau ini tidak mewarnai kompetisi voli Korea Selatan. Keputusan ini bukan hanya merugikan bagi para penggemar, tetapi bisa menjadi bencana besar bagi KOVO sendiri. Sementara KOVO tidak melirik pemain dari Indonesia, Rifan Nurmulki, salah satu pemain andalan Indonesia, justru tengah menunjukkan performa cemerlang di Jepang. Ia tidak hanya menjadi pemain reguler di Wolf Dogs Nagoya, tetapi juga berperan penting dalam membantu klub tersebut meraih kemenangan di ajang SEA League 2024 hingga 2025. Pada Jumat, 18 April 2025, Rifan menunjukkan penampilan yang gemilang dalam pertandingan babak perempat final melawan Hiroshima Thunder. Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan Nagoya dengan skor 3-1, 25-17, 31-29, 21-25, 25-16, Rifan mencatatkan rekor pribadi dengan efektivitas serangan mencapai 70%. Ia tidak hanya berhasil mencetak poin-poin vital, tetapi juga menjadi ancaman yang terus-menerus bagi pertahanan lawan. Kemenangan ini sangat krusial, karena merupakan laga pertama dari 2 laga perempat final, dan Rifan berhasil dinobatkan sebagai pemain terbaik, Man of the Match, menunjukkan bahwa kualitas pemain Indonesia tidak kalah dengan bintang-bintang dari Asia lainnya. Dalam wawancara pasca pertandingan, Rifan menyatakan, "Saya sangat senang bisa membantu tim di pertandingan ini. Semoga di laga selanjutnya kami bisa meraih hasil yang sama." Meskipun kalimat tersebut sederhana, namun menggambarkan profesionalisme dan sikap rendah hatinya. Rifan bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga mental yang tangguh dan disiplin kerja yang tinggi, atribut yang seharusnya menjadi daya tarik bagi klub-klub manapun, termasuk di Korea. Dengan tidak adanya pemain Indonesia di KOVO untuk musim 2025 hingga 2026, muncul pertanyaan besar. Mengapa para pemain dari Indonesia tidak lirik, padahal sudah terbukti mampu bersinar? Mega tidak hanya berhasil meningkatkan performa Red Sparks, tetapi juga mendongkrak popularitas Liga Voli Korea di Indonesia. Banyak penggemar yang menyaksikan KOVO bukan hanya karena klub atau negara mereka, tetapi karena ingin menyaksikan aksi Mega, yang akrab disapa Megatron. Bahkan, merchandise Red Sparks terjual habis di berbagai e-commerce di Korea dan Indonesia berkat pengaruh Mega. Selain itu, media sosial Red Sparks mengalami lonjakan pengikut yang signifikan dari Indonesia selama Mega bermain di sana. Kini, dengan tidak adanya Mega dan Rifan yang juga tak masuk dalam radar tim divisi putra, keputusan ini terdengar seperti langkah mundur yang signifikan dalam aspek komersial dan kualitas teknis di liga. Bagaimana mungkin pemain selevel Rifan tidak terpilih, bahkan untuk seleksi awal atau trial? Menariknya, KOVO justru memberikan kesempatan kepada pemain dari negara-negara yang minim jejak di dunia voli Asia. Hal ini semakin membuat keputusan tersebut sulit dipahami, terutama jika dibandingkan dengan pencapaian nyata yang telah ditunjukkan pemain Indonesia seperti Rifan dan Mega. Salah satu aspek yang mungkin tidak diperhitungkan oleh KOVO adalah loyalitas para penggemar voli Indonesia. Saat Mega masih bermain di Red Sparks, jumlah penonton dari Indonesia melonjak secara signifikan.
Beberapa saluran YouTube dan platform streaming Korea yang menayangkan pertandingan Red Sparks mengalami lonjakan penonton dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Kini, jika tanpa satupun pemain Indonesia di liga tersebut, bukan tidak mungkin minat penonton Indonesia terhadap KOFO akan menurun drastis. Penggemar voli Indonesia sangat nasionalis. Mereka mengikuti semua pertandingan dimanapun pemain favorit mereka beraksi. Ketika Mega bermain di Korea, maka Liga Korea yang ditonton. Jika Rifan bersinar di Jepang, perhatian para penonton pun akan beralih ke SV League. KOFO berisiko kehilangan basis penonton yang besar jika terus mengabaikan potensi pasar Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Ini bukan sekadar tentang nasionalisme, tetapi juga berkaitan dengan strategi ekspansi dan pemasaran yang cerdas. Meski absen dari Korea, masa depan voli Indonesia tetap cerah di luar negeri. Jepang tampaknya akan menjadi destinasi berikutnya bagi lebih banyak pemain Indonesia. Rifan Nurmulki telah menunjukkan jalan. Ia adalah contoh nyata bahwa pemain Indonesia dapat bersaing, bahkan menjadi tulang punggung klub besar. Ada kemungkinan bahwa pemain-pemain seperti Doni Haryono, Dio Zulfikri, atau Farhan Halim juga akan mengikuti jejak yang sama. Bahkan di sektor putri, peluang terbuka lebar bagi nama-nama seperti Medina Warda, Komang Ayu Cahya Dewi, atau Wilda Siti Nurfadilah, asalkan mereka terus menunjukkan konsistensi baik di kancah domestik maupun internasional. Ketidakterpilihannya pemain Indonesia di Liga Voli Korea untuk musim 2025 hingga 2026 memang sangat disayangkan. Namun, ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini hanya sebuah babak sementara dalam perjuangan panjang voli Indonesia di arena dunia. Jika ada satu hal yang bisa dipastikan, itu adalah bahwa talenta Indonesia tidak akan berhenti bersinar hanya karena satu pintu tertutup. Selama masih ada pemain seperti Rifan yang bersinar di Jepang, selama Mega terus melangkah ke level yang lebih tinggi, dan selama ada semangat pantang menyerah dari generasi muda voli Indonesia, kehadiran Indonesia di panggung dunia akan segera kembali bersinar. Kabar bahagia. PSSI proyeksikan Piala Asia 2031 bakal digelar di Indonesia. Indonesia proses bidding untuk menjadi tuan rumah turnamen sepak bola terbesar di Asia. Asosiasi Sepak Bola Asia, yang lebih dikenal dengan nama AFC, baru-baru ini merilis daftar negara yang bersaing untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Piala Asia sendiri merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di benua Asia, di mana tim-tim terbaik dari seluruh wilayah berlaga untuk memperebutkan gelar juara. Keberanian dan komitmen sejumlah negara untuk menggelar ajang prestisius ini menunjukkan semangat sportivitas dan kecintaan terhadap sepak bola di kawasan tersebut. Dalam proses bidding ini, ada beberapa negara yang menunjukkan minat dan komitmen mereka untuk menyelenggarakan Piala Asia 2031. Negara-negara tersebut antara lain: 1. Australia. Australia, sebagai salah satu kekuatan dominan dalam sepak bola Asia, Australia memiliki pengalaman yang cukup baik dalam mengorganisir berbagai turnamen internasional besar, termasuk Piala Dunia dalam kategori yang lebih kecil. Pengalaman ini tentunya menjadi nilai tambah bagi mereka dalam bidding ini. 2. India. India telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam arena sepak bola internasional. Menjadi tuan rumah Piala Asia di negara dengan populasi terbesar kedua di dunia ini bisa menjadi langkah strategis untuk lebih meningkatkan popularitas dan pengembangan sepak bola di negara ini. 3. Indonesia, dengan basis penggemar sepak bola yang sangat besar dan loyal, Indonesia mempunyai ambisi yang tinggi untuk menjadi penyelenggara turnamen ini. Dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan kontribusi positif jika terpilih. 4. Korea Selatan, negara yang dikenal dengan sejarah panjang dalam menyelenggarakan berbagai acara olahraga internasional ini tetap menjadi salah satu kandidat yang sangat kuat. Pengalaman mereka dalam mengatur event-event besar memastikan bahwa mereka memiliki infrastruktur yang memadai untuk menggelar Piala Asia. 5. Kuwait, memiliki fasilitas yang sangat memadai dan siap bersaing dengan negara-negara lainnya. Kuwait menjadi salah satu kandidat yang cukup diperhitungkan dalam bidding ini. 6. Uni Emirat Arab, setelah sukses menyelenggarakan Piala Asia 2019, Uni Emirat Arab kembali menunjukkan ketertarikan yang besar untuk menjadi tuan rumah turnamen ini. Sukses sebelumnya membuktikan bahwa mereka mampu dalam hal penyelenggaraan. 7. Uzbekistan, Kirgistan, dan Tajikistan. Ketiga negara ini mengajukan diri untuk berkolaborasi sebagai tuan rumah, merupakan sebuah langkah yang positif dalam menunjukkan semangat kerjasama dan solidaritas di kawasan Asia Tengah. Menarik untuk dicatat bahwa sejak tahun 2019, Piala Asia telah dilaksanakan secara berturut-turut di kawasan Asia Barat, dengan edisi terakhir yang berhasil dihelat di Uni Emirat Arab. Selanjutnya,
Qatar dipilih untuk menyelenggarakan Piala Asia pada tahun 2023, dan dilanjutkan dengan Saudi Arabia yang akan menjadi tuan rumah pada tahun 2027. Turnamen Piala Asia tidak hanya sekadar kompetisi olahraga, melainkan juga memberikan dampak yang sangat berharga terhadap perkembangan infrastruktur dan perekonomian negara penyelenggara. Selain itu, Piala Asia juga memiliki peran besar dalam meningkatkan citra negara-negara peserta di mata internasional. Proses bidding untuk Piala Asia 2031 diharapkan dapat menghadirkan persaingan yang sehat dan menarik di antara negara-negara Asia untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam mengatur dan menyelenggarakan acara olahraga besar. Para penggemar sepak bola dari berbagai penjuru benua Asia pastinya tidak sabar menantikan siapa yang akan terpilih sebagai tuan rumah dan bagaimana masing-masing negara akan mempersiapkan diri menyambut ribuan pengunjung yang datang dari seluruh dunia. Momen ini merupakan kesempatan emas bagi negara-negara yang bercita-cita untuk membuktikan diri sebagai tuan rumah yang efektif, serta mendorong pertumbuhan dan promosi olahraga sepak bola di kawasan mereka. Dengan hadirnya para pemain terbaik dari berbagai negara dalam kompetisi ini, harapan akan terciptanya sebuah perayaan yang menggembirakan dan tak terlupakan di Piala Asia 2031 menjadi lebih nyata. Dalam konteks arena sepak bola global, Piala Asia selalu memiliki tempat yang istimewa. Turnamen tersebut tidak hanya menjadi panggung bagi para pemain untuk menunjukkan bakat, tetapi juga memberikan kesempatan bagi negara-negara peserta untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam mengelola acara besar. Antusiasme yang ditunjukkan oleh negara-negara Asia dalam bidding kali ini mencerminkan kecintaan yang mendalam terhadap sepak bola di kawasan ini. Setiap edisi Piala Asia biasanya diiringi dengan persiapan yang matang, baik dalam infrastruktur stadion maupun akomodasi bagi para pengunjung. Negara yang terpilih sebagai tuan rumah diharapkan dapat menyediakan fasilitas terbaik demi kelancaran dan kenyamanan selama turnamen berlangsung. Pengalaman dari penyelenggaraan event sebelumnya dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua calon tuan rumah bagaimana sebaiknya mengorganisir ajang olahraga yang melibatkan banyak aspek. Sebagai contoh, Uni Emirat Arab terkenal dengan keberhasilannya dalam menyelenggarakan Piala Asia 2019, memberikan pelajaran konkret tentang logistik, serta pentingnya keamanan dan kenyamanan bagi para pengunjung. Kesuksesan ini tentunya menjadi catatan yang sangat berarti bagi negara-negara lain yang ingin menyusul untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Hingga saat ini, keputusan final mengenai siapa yang akan terpilih menjadi tuan rumah belum ditentukan. Namun, setiap negara di atas masing-masing memiliki keunggulan yang bisa menjadikan mereka kandidat yang sangat layak. Indonesia dengan kekayaan budaya dan keinginan kuat dari komunitas untuk mengangkat dunia sepak bola, India dengan potensi pengembangan sepak bola yang besar, dan negara-negara Asia Tengah yang menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung internasional. Menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 pastinya adalah tantangan yang besar, namun juga merupakan kesempatan luar biasa bagi negara yang dipilih untuk mendorong pertumbuhan sepak bola di tingkat akar rumput, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta membangun warisan yang akan dikenang oleh generasi yang akan datang. Keberhasilan dalam menyelenggarakan turnamen besar seperti ini tidak hanya berasal dari persiapan yang baik, tetapi juga dari kolaborasi antara pemerintah dan lembaga olahraga setempat. Dalam waktu dekat, kita akan menyaksikan bagaimana negara-negara ini bersaing untuk menyajikan rencana terbaik mereka kepada AFC. Siapa yang terpilih akan menjadi bagian penting dari sejarah sepak bola Asia dan menjadi bagian dari pengalaman yang berharga bagi semua pihak yang terlibat. Dengan harapan besar, kita semua berharap Piala Asia 2031 akan menjadi perjalanan yang tak terlupakan bagi semua yang terlibat, dari para pemain yang berjuang di lapangan, penggemar yang menyaksikan dari dekat, hingga negara-negara pesertanya. Pertarungan untuk mendapatkan hak sebagai tuan rumah mungkin menjadi awal dari sebuah era baru dalam sepak bola Asia, di mana negara-negara ini tidak hanya menjadi penyelenggara, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan sepak bola di kawasan yang luas ini. Respect super istimewa para pemain senior ke adiknya, dukungan penuh dan kebanggaan atas potensi besar Timnas U17 Indonesia. Di tengah perjalanan sepak bola Indonesia, kemunculan tim nasional U17 sekarang menjadi sorotan utama, tidak hanya bagi penggemar namun juga bagi para pemain senior. Mereka, yang telah malang melintang di dunia sepak bola, memberikan dukungan penuh untuk para pemain muda ini. Tidak hanya sekadar dukungan verbal, tetapi wujud nyata dari kebanggaan dan sumber inspirasi bagi para generasi muda ini. Di dalam dunia sepak bola nasional, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Indonesia kini berada pada fase yang menggembirakan, sebuah jalur harapan yang menghubungkan seluruh elemen dalam sepak bola nasional, mulai dari para pemain, pelatih, hingga pendukung setia. Salah satu bukti yang mencolok dari tren positif ini adalah hubungan yang erat antara para pemain senior dan junior, yang saling memberikan dukungan dan rasa hormat satu sama lain. Highlights baru-baru ini adalah keberhasilan Timnas U17 yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang akan diadakan di Qatar. Sebuah pencapaian yang tidak lepas dari perhatian banyak pihak, termasuk para pemain senior seperti Tom Haye. Dalam podcast yang diadakan oleh Tom Haye, The Highway,
Terlihat sekali antusiasme dan rasa hormatnya terhadap pencapaian timnas U17. Di dalam diskusi tersebut, Tom menekankan betapa pentingnya bagi para senior untuk selalu memberikan dukungan dan pengawasan kepada junior mereka. Dapat dikatakan bahwa hubungan ini adalah fondasi kuat bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Keberhasilan timnas senior dalam fase kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia telah memberikan dampak besar terhadap motivasi pemain muda. Penampilan mereka, yang menunjukkan performa mengesankan ketika berhadapan dengan negara-negara kuat seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia dalam grup yang ketat, memberikan angin segar bagi generasi muda bahwa mimpi besar bukanlah sesuatu yang terlalu jauh. Sosok pemain senior seperti Tom Haye, Rizky Ridho, dan Marcelino Ferdinand dengan semangat jua mereka menunjukkan bahwa keyakinan untuk bersaing di level Asia dapat menginspirasi generasi berikutnya. Penting untuk dicatat bahwa keyakinan ini tidak hanya bersifat verbal. Faktanya, pemain muda menginternalisasi pesan dari para senior yang menyatakan, "Jika kami bisa, mengapa kalian tidak?" Timnas U17, di bawah arahan pelatih Coach Nova, menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bersaing di level yang sangat tinggi dalam Piala Asia U17, yang juga menjadi ajang kualifikasi untuk Piala Dunia U17 di Qatar. Para pemain muda kita siap menghadapi tantangan yang ada dengan mentalitas yang kuat. Mereka berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Melanjutkan kompetisi, Timnas U17 berhasil meraih 3 kemenangan bersih di grup C, dimulai dengan mengalahkan Korea Selatan 1-0, kemudian meraih kemenangan 4-1 atas Yemen, dan mengakhiri fase grup dengan kemenangan 2-0 atas Afghanistan. Prestasi ini tidak hanya mengantarkan mereka ke babak perempat final, tetapi juga memastikan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Hal ini semakin membuktikan bahwa talenta muda di Indonesia memiliki kapasitas untuk bermain di level Asia. Para pemain senior pun memberikan respon positif terhadap pencapaian ini. Dalam beberapa postingan di media sosial, pemain senior seperti Ula dan Tom Haye menyatakan rasa hormat mereka terhadap usaha dan komitmen timnas U17. Dalam podcast yang sama, Tom Haye menyatakan, "Apa hasil yang luar biasa? Mereka benar-benar tampil dengan sangat baik." Pujian juga diberikan kepada Coach Nova, yang sebelumnya bekerja sama dengan Haye sebagai asisten pelatih, di mana kualitas energi dan tanggung jawabnya sangat membawa dampak terhadap kesuksesan tim. Berbicara mengenai inspirasi, kehadiran para pemain senior di lapangan untuk memberikan motivasi kepada generasi muda sangat signifikan. Salah satu momen yang tak terlupakan adalah ketika Ula bermain bola dengan anak-anak di Jakarta. Tindakan ini dipandang sebagai cara untuk menginspirasi anak-anak muda dan memberikan semangat baru. Ula menjelaskan betapa pentingnya pengalaman ini baginya, dan betapa dia berusaha untuk memberikan contoh yang baik kepada anak-anak yang mungkin tidak memiliki fasilitas yang sama seperti di negara Eropa. Ula juga dikenal dengan perayaan gol ikoniknya, Hajab Ula, yang menyiratkan pesan untuk selalu menegakkan kepala tidak peduli apapun yang terjadi. Dengan kata lain, jangan pernah menyerah. Perayaan ini cepat menjadi viral dan menggugah semangat anak-anak muda serta para penggemar sepak bola di Indonesia. Lihatlah bagaimana kebahagiaan muncul saat Pak Mu melakukan perayaan ala Ula, atau perayaan serupa yang ditunjukkan oleh Evandra, pemain timnas U17, dalam foto-foto kebersamaan tim. Keberhasilan timnas U17 dalam kualitas dan komitmen ini memperlihatkan bahwa mereka memiliki potensi besar untuk bersaing di kancah sepak bola internasional. Dalam konteks ini, keberadaan pemain senior sebagai role model bagi para pemain muda sungguh sangat penting. Kini, para pemain muda tahu bahwa mereka memiliki teladan dan harus mempersiapkan diri tidak hanya untuk berkompetisi di tingkat regional, tetapi juga di tingkat Asia dan dunia. Marcelino adalah salah satu pemain muda yang mengidolakan seniornya, dan para pemain U17 lainnya pun mengungkapkan ketertarikan mereka terhadap para senior seperti Ula dan Tom. Saat ditanya tentang idola mereka mencantumkan nama-nama tersebut dengan penuh semangat, yang menunjukkan bagaimana pengaruh dari seorang senior dapat membentuk semangat dan motivasi di dalam tim. Kini, setelah keberhasilan melaju ke Piala Dunia U17 2025, kita melihat sebuah gelombang optimisme baru yang muncul dalam dunia sepak bola Indonesia. Talenta muda kita jelas memiliki potensi luar biasa dan mampu bersaing di arena dunia, mengukir prestasi yang membanggakan. Keberhasilan timnas U17 adalah kado yang sangat berharga, menunjukkan bahwa kita tidak hanya memiliki impian besar, tetapi juga memiliki tekad dan kemauan untuk mewujudkannya. Namun, kita juga tidak boleh melupakan dukungan yang diberikan oleh para pemain senior. Mereka adalah pilar penting dalam membangun kepercayaan diri timnas U17. Figur-figur seperti Tom Haye, Rizky Ridho, dan Ula Romini bukan hanya panutan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai semangat yang tinggi bagi pemain muda. Dukungan dan kehadiran mereka menjadi sumber motivasi yang kuat dan memastikan bahwa para pemain junior merasa tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Saat ini,
Timnas Indonesia U17 masih memiliki tantangan besar di hadapan mereka. Babak perempat final Piala Asia menanti dengan Korea Utara sebagai lawan berikutnya. Peluang untuk meraih kemenangan tentu ada, tetapi Korea Utara bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Coach Nova kini tengah mempersiapkan timnya dengan sebaik-baiknya agar bisa menampilkan performa terbaik. Dalam pandangan kami, para pemain muda tidak perlu merasa gentar, karena mereka memiliki dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia yang akan menyemangati mereka untuk meraih prestasi setinggi mungkin. Mari kita nantikan dengan penuh harap laga antara Timnas Indonesia U17 dan Korea Utara yang akan berlangsung pada tanggal 14 April, atau besok malam. Semoga keberuntungan berpihak pada kita, dan mari kita tunjukkan dukungan kita untuk Timnas U17 yang membanggakan ini. Yuk, berikan pendapatmu tentang pertandingan yang akan datang. Pesan penting paling mengharukan netizen dari orang tua untuk Evandra Florasta. Menyongsong pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Timnas Korea Utara U17. Indonesia pasti bisa. Menjelang pertandingan yang dinanti-nanti antara Tim Nasional Indonesia U17 dan Tim Nasional Korea Utara U17, orang tua Evandra Florasta memberikan beberapa pesan penting kepada putranya. Laga ini merupakan bagian dari perempat final Piala Asia U17 2025 dan diharapkan dapat menjadi momentum yang signifikan bagi Evandra dan tim. Dalam suasana harap-harap cemas ini, orang tuanya berharap agar perhatian khusus diberikan kepada hal-hal yang mereka anggap penting untuk mendukung performa putranya dalam pertandingan tersebut. Pertandingan ini akan dihelat di Stadion King Abdullah Sport City, yang terletak di Jeddah, Arab Saudi. Pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu ini dijadwalkan akan berlangsung pada Senin, 14 April 2025, dengan kick-off pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. 1. Mengenali kekurangan. Walaupun Evandra, yang lebih akrab disapa Evan, telah menunjukkan performa yang mengesankan dengan mencetak 3 gol serta menyumbangkan 1 assist selama Piala Asia U17, ayahnya, Octamus Sylvester, merasa masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Dalam pandangannya, perbaikan tersebut sangat krusial supaya Evan dapat tampil maksimal pada pertandingan mendatang. Ia pun membagikan catatan-catatan penting yang akan didiskusikannya dengan Evan setelah pertandingan. Saya sudah mempersiapkan 3 poin penting yang akan kami diskusikan. Nanti, kami akan mereview pertandingan di YouTube. Saya akan menunjukkan detik dan menit tertentu yang perlu diperhatikan. Saya percaya evaluasi adalah bagian dari perkembangan, jelas Octamus pada Minggu, 13 April 2025. Dengan pemahaman bahwa setiap pemain harus terus belajar dan memperbaiki diri, dirinya sangat menekankan pentingnya evaluasi tersebut untuk membantu peningkatan kinerja Evan ke depannya. 2. Mengharapkan tren positif. Di sisi lain, Octamus juga mengharapkan agar anaknya bisa melanjutkan tren positif yang telah ditunjukkan di kompetisi ini. Ia menegaskan pentingnya dukungan dan doa tidak hanya untuk Evan, tetapi juga untuk seluruh Timnas Indonesia U17. Kami akan terus memberikan dukungan kepada Evan dan berdoa agar Tuhan senantiasa memberikan keberuntungan bagi kami, termasuk saat bertanding melawan Timnas Korea Utara U17. Kami mendoakan kesehatan dan semangat bagi mereka semua, ungkapnya dengan penuh keyakinan. Dukungan penuh ini menghadirkan harapan bahwa tim Indonesia bisa lolos ke babak berikutnya. Dukungan orang tua dan masyarakat sangatlah berarti untuk memberi motivasi kepada pemain di lapangan. 3 pesan untuk masyarakat. Lebih jauh, Octamus juga mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus berdoa dan mendukung tim meskipun hasil pertandingan tidak sesuai harapan. Ia berharap agar fans mengedepankan sikap positif dan tidak melakukan tindakan bullying di media sosial. Kami berharap semua pihak memberikan dukungan kepada para pemain, terutama saat mereka berjuang di lapangan. Apabila tim mengalami kesulitan, tetaplah dukung mereka dengan penuh semangat, ujarnya. Sebagai anggota TNI Angkatan Darat, ia menegaskan tanggung jawab kita semua untuk mendukung generasi muda, termasuk Evan, dalam menjaga masa depan bangsa ini. Ketika mereka bertanding, kita semua adalah bagian dari perjalanan ini. Harapan kami adalah agar mereka bermain dengan sepenuh hati, fokus, dan tenaga, serta menerapkan semua arahan dari pelatih. Saya yakin, kita masih mempunyai peluang yang baik di masa depan, pungkasnya, menutup pembicaraan dengan penuh optimisme. Dalam pertandingan yang akan datang, diharapkan Timnas Indonesia U17 dapat memberikan yang terbaik dan membuat bangsa Indonesia bangga. Orang tua dan masyarakat akan selalu menjadi pendorong dan penyemangat,
menjadikan momen ini tidak hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana unjuk potensi serta kerja keras para pemain. Analisa kehebatan timnas antara dua pelatih superior timnas Indonesia. Full lokal atau full keturunan? Eksperimen unik, siapa yang menjadi unggulan? Mari kita berbincang dan berandai-andai. Bagaimana jika timnas Indonesia hadir dengan dua tim? Bukan dalam konteks dualisme PSSI yang pernah terjadi, melainkan dua kesebelasan yang masing-masing berisi pemain penuh lokal dan pemain hasil naturalisasi. Saat kita melihat daftar skuad Garuda saat ini, terdapat sekitar 22 pemain yang dapat dibagi ke dalam semua posisi. Nama-nama ini bisa disusun menjadi dua tim yang bertanding satu sama lain. Lalu, apa yang akan terjadi jika kedua kesebelasan ini bertemu dalam laga uji coba? Mari kita bayangkan, mungkin Patrick Kluivert akan mengadakan sesi latihan khusus untuk laga lokal kontra keturunan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembaruan konten sepak bola terbaru dari channel ini ya. Patrick Kluivert memulai perjalanan kepelatihannya di timnas Indonesia dengan memanggil 30 pemain dari berbagai penjuru. Menariknya, hampir setengah dari para pemain tersebut adalah pemain lokal, baik yang bermain di liga domestik maupun yang berkarir di luar negeri. Secara kebetulan, nama-nama yang dipanggil ini dapat disusun menjadi satu tim yang utuh. Untuk tim full lokal, saya berencana menggunakan formasi 5-3-2. Skema ini mengingatkan kita pada era kepelatihan Shin Tae-yong yang sering menggunakan formasi serupa saat menghadapi lawan yang lebih diunggulkan. Meskipun strategi bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik mungkin tidak dipandang menarik oleh beberapa orang, namun melihat potensi dari skuad full lokal ini, mungkin saja kita akan menemukan sisi menarik dari permainan ini. Mari kita mulai dari posisi penjaga gawang yang akan dikawal oleh Hernando Ari Sutariadi. Kiper muda yang bermain untuk Persebaya Surabaya ini bukanlah nama asing di tim nasional. Ia sudah memperkuat timnas Indonesia sejak usia muda. Bahkan pada usia U16, Hernando telah mempersembahkan gelar juara di Piala AFF U16 2018. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, Hernando tampil gemilang dan berhasil menepis beberapa penalti, termasuk 2 tendangan dari pemain Thailand. Pria asal Semarang ini bahkan pernah dihormati oleh Emiliano Martinez, kiper terbaik Piala Dunia 2018, ketika keduanya bertukar jersey. Di depan Hernando, kita akan menempatkan Rizky Reido sebagai bek tengah. Rizky adalah sesama jebolan Akademi Bajul Ijo dan telah membangun chemistry yang kuat dengan Hernando. Sebagai pemain dari Persija Jakarta, Reido sudah mendapatkan pengalaman dari berbagai pelatih, mulai dari demi penampilan U18 di bawah asuhan Fahri Husaini, U22 bersama Indra Syafri, hingga debut seniornya di era Shin Tae-yong. Kini, Reido berada di era Patrick Kluivert dan berpotensi menambah ketangguhan lini belakang tim. Pengalamannya yang telah teruji membuatnya layak untuk berkiprah lebih jauh di pentas yang lebih tinggi. Punggawa di belakangnya, Muhammad Ferrari, akan melengkapi lini pertahanan. Rekan setim Reido di Persija Jakarta ini memang kerap mendapat kritik dari netizen karena dianggap bermain kurang disiplin. Namun, ada daya tarik khusus dari Ferrari yang membawa namanya dipanggil oleh pelatih. Sementara itu, Wahyu Prastio bisa menjadi opsi alternatif di posisi bek tengah. Ia pernah mendapatkan kesempatan untuk bermain di pertandingan melawan Australia dan meskipun hanya beberapa menit, ia mampu menunjukkan performa yang menjanjikan. Beralih ke bek sayap, Pratama Arhan adalah pilihan tepat di sisi kiri. Pemain yang dulu berkarier di Shin Tae-yong ini diakui memiliki kemampuan melempar bola dan melakukan crossing yang sangat baik, serta memiliki kecepatan yang memadai. Di sisi kanan, posisi tersebut akan ditempati oleh Asnawi Mangku Alam, seorang pemain yang konstan memberikan performa terbaiknya dan masih dianggap sebagai salah satu yang terbaik di posisinya. Di lini tengah, kita akan menyusun trio gelandang yang bisa diandalkan. Ricky Kambuaya bisa kita tempatkan sebagai jangkar, didampingi oleh Egy Maulana dan Witan Sulaiman sebagai motor penggerak serangan. Ketiga pemain ini sebelumnya hampir berhasil membawa timnas Indonesia meraih gelar juara di Piala AFF 2020. Kambuaya dan Egy juga sudah terhubung lewat permainan di Dewa United, sementara kombinasi Egy dan Witan menghasilkan umpan-umpan pendek yang menarik. Di sektor penyerangan, kita akan mempercayakan tugas kepada Septian Bagaskara dan Ramadan Sananta.
Kedua bomber lokal ini mampu mencetak banyak gol di Liga 1 dan tentunya memberikan kontribusi yang signifikan untuk tim. Selain itu, masih ada beberapa nama lain yang dapat kita masukkan sesuai dengan kebutuhan tim, seperti Nadeo Argawinata, Sadil Ramdhani, Yakob, Yance Sayuri, Hoki Caraka, dan banyak lagi. Di pihak lain, skuad full keturunan yang dikelola oleh Patrick Kluivert bakal mengandalkan formasi 4-3-3. Pelatih asal Belanda ini akan memimpin para pemain berdarah campuran yang memiliki potensi besar. Martin Stekelenburg masih tak tergantikan di posisi kiper dengan sebutan The Wall of Garuda. Ketangguhan kiper asal Kediri ini bukannya tanpa alasan, ditunjang oleh duet bek tengah yang sangat berpengalaman, yaitu Jites dan Michilgers. Kedua pemain ini merupakan bagian dari klub-klub Eropa dan akan memberikan rasa tenang bagi lini belakang timnas Garuda. Di sektor sayap belakang, Kelvin Verdong dan Kevin Dix masing-masing akan mengisi posisi bek sayap. Verdong, yang memiliki kecepatan luar biasa, sangat disiplin dalam menjalankan tugas serangan dan pertahanan. Sementara itu, Kevin Dix, yang memiliki kemampuan bertahan yang solid, dapat membantu penyerangan dengan sangat agresif. Jika diperlukan, kita dapat mengandalkan Dean James dan Sandy Walsh sebagai pelapis di posisi tersebut. Di lini tengah, kita akan menempatkan kombinasi Ivar Jenner, Joy Pelupesi, dan Tom Haye. Keduanya memiliki kemampuan untuk memotong serangan lawan dan mengalirkan bola ke rekan-rekan striker dengan baik. Tom Haye, sebagai playmaker, memiliki keahlian dalam menciptakan peluang berbahaya bagi tim lawan. Sebagai ujung tombak, timnas Indonesia kini memiliki stok penyerang yang cukup bervariasi, termasuk Ragnar Orat, Mangun Rafael, dan Ularome. Ketiga penyerang ini memiliki kecepatan, dribbling yang baik serta kemampuan syuting yang akurat untuk mengacaukan lini belakang lawan. Dengan strategi yang matang, mereka bisa ditempatkan di posisi yang paling efektif saat bertanding. Dalam pandangan umum, laga fantasi ini kemungkinan besar akan dimenangkan oleh skuad pemain keturunan. Namun, di luar angka dan statistik, sangat membanggakan untuk melihat kebangkitan materi pemain yang ada pada timnas Indonesia saat ini. Bangga menyaksikan para pemain lokal dan keturunan mampu bersatu untuk berjuang bersama, dan sangat mengesankan melihat pemain yang berkarir di Eropa kembali memenuhi panggilan untuk membela tanah air. Semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, pun terasa nyata dan membawa harapan bagi masa depan sepak bola Indonesia.